Bagaimana perjanjian PBB? Dilanggar kan? Tuh ya. Jadi Perjanjian anggap Oslo ya, dilanggar juga. Perjanjian Camp David dilanggar juga. Berarti kan bukan bahasa diplomatis kayak gitu. Bahasa yang paling gitu untuk perang Israel itu adalah bahasa perang. Allah mugia ditampi ieu bakti abdi Gusti mungka Allah abdi sujud mungka Allah abdi ya Allah nedah punten tina samu daya dosa. Masya Allah, Kang Dery bikin suasana pos kamling. Pas kamling asa di lemur ya. Asa di lembur pisan. Emang di lembur sih. Di lembur, Emang di lembur. Aduh, Kang Dery. Lagu naon eta tadi? Lagu judulnya Doa. 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 Nah, Maksudnya tuh ngadoa Ngadoa. naon? Ngadoa naon? ngadoa supaya doa orang teh diijabah. Oh, gitu. Benar. Termasuk ngadoakeun saudara-saudara orang di Palestina. Masya Allah, Ya. bener-bener Kang Dery. Ya. Jadi kaingetan deui-nya bener Palestina tuh geus leuwih ti 1 tahun. Satahun, Udah lebih dari ya. 1 tahun Kang Dery. Kalau sebetulnya udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Cuman ya meletusnya tuh 7 Oktober tahun lalu. Sekarang udah Udah 18 November, udah lebih. udah setahun lebih ya. Tahun Setahun lebih 2 bulan. Ya Allah, Luar biasa. Terus digempur. terus digempur, nggak berhenti-berhenti. Korbannya udah puluhan ribu, 40.000 lebih bayangin. Yang jadi masalah yang di pantai itu rakyat sipil juga sama ya. Iya, makanya. Jadi alasan aja sih sebenarnya mah apa? Itu tuh apa? Hamas. Jadi alasan aja gitu. Nggak sebetulnya mah nggak ada alasan ke sana. Ini mah bener-bener bukan perang sih. Lebih ke Genosida. genosida aja. Genosida. Dan ya mungkin kita hanya bisa mendoakan ya Kang Dery Ya, ya. makanya tadi Kita pakai dari- lagu doa. Dari lagu doa mendoakan Mendoakan saudara-saudara kita di saudara-saudara Palestina kita ya. di Palestina. Mudah-mudahan lah ya ada pencerahan. Assalamualaikum. Iya, Mang Dery. Udah Mang Ustaz, Damang. Alhamdulillah. Yang subahin. Terus di mana Pak Haji? Aduh ya Allah. Iya, tiris nih Pak. Deh. Ngomong kayak. Lontong teh tirisnya. Setelan pabrik, kembali ke setelan pabrik. Jaketnya kirang kanel atuh. Tapi ya Ted, isu Palestina kadang-kadang tadi ada isu Palestina. Iya, Isu Palestina kita tuh teh, lagi ngobrolin. siga di Indonesia masih gak ngerti iris kan? Iris bisa. Tiis. Ya gitu, kadang hanet, kadang tiris. Naik turun. Jadi Tapi akhirnya enggak konsisten bela. Tapi nu panasna enak ku judong. Judo. Lieur tadi Iya. gitu mah. Aduh. Jadi sibuk dengan urusan judong. Disibukkan dengan merenggut 600 triliun. Hilang keluar negeri. Nah, nguap. Muap. Iya kan, ini apa ya Palestina tuh kita tuh cuma bisa doa aja kan. Tadi Kang Dery lagu doa jadi ingat, iya yang kita tuh Palestina cuma Hanya bisa bisa doa berdoa. doang. Betul. Padahal itu teh kaum muslimin teh kadang-kadang mencapai 2 miliar. Sedunia tuh 2 miliar. Sedunia itu. Kalau di Indonesia berapa sekarang? 270-an. Itu mah seluruh Indonesia. ya kalau muslimnya Muslimnya mungkin sekitar 200-an. 200. Tapi kabayang kan, namun 2 miliar
penduduk muslim dunia taruh ada 10%-nya jadi tentara agar ngerebut Palestina dari penjajahan Israel dan Amerika. Kira-kira gampang Sangat gampang. Gampang. 10% dari 2 miliar. 10% dengan 2 miliar Kalau 200 juta. kamu ngagempur Israel hungkul mah ku Indonesia oge cukup Sebetulnya. Indonesia hungkul kita mun tentara orang Indonesia Tangku Indonesia, tangku Indonesia. Ku negara-negara sekitarnya bisa. Jordan Mesir, kan? Mesir Suriah, Lebanon, Arab Saudi, kan? Kalau Gampang sebenarnya mah. sebenarnya namanya Kalau ada niat. Kalau adanya. Terus kenapa kan kaum muslim tuh kalau Indonesia mungkin ya kita kan jauh ke sana, Jauh, ya. jauh gitu kan, nggak tetanggaan. Ini yang tetanggaan itu nggak bisa gerak, nggak bisa apa ya, support. Faktor nama iya. Kalau menurang koneksi kok orang tuh kotak-kotak kayak gitu. Faktor nama pas zaman baheula. Jadi kudu ningali sejarah. Kenapa misalnya terkotak-kotak orang terkotak-kotak. Muslim ya. Muslim terkotak-kotak. Yang pertama adalah bahwasanya waktu dulu kita itu berada dalam satu naungan negara adidaya, itu khilafah. Khilafah Utsmaniyah terakhir yang dibubarkan tahun 1934. Kemudian sebelumnya itu dijajah oleh tentara sekutu hasil dari Perang Dunia Pertama. Hasil dari Perang Dunia Pertama, nah daerah jajahan daerah Khilafah Utsmaniyah itu di kotak-kotak diberikan disekat-sekat, dibagi-bagi melalui perjanjian Sykes-Picot. Jadi perjanjian Sykes-Picot ya bagian Prancis, ya bagian Inggris. Nah Prancis, Inggris dan yang lain kan nggak bisa berdiri sendiri. Pasti dia menggandeng orang-orang yang jadi umala-umala. Umala itu apa? Kata Boneka-boneka. Oh, yang jadi pemimpin. Yang nanti jadikan pemimpin. Gak mungkin kan Arab Saudi lepas dari Utsmani kalau tanpa ada bantuan Inggris. Hari Mesir lepas juga. Dan dan Yordan juga paling dekat ya. Semuanya itu atas sokongan dari Inggris. Berarti tidak lama ya kita. Jadi emang kalau Inggris Prancis gitu. Jadi akhirnya semakin sini Inggris yang menguasai. Jadi kaum muslimin teh akhirnya terkotak-kotak mau Mesir, Arab dan yang karena apa? Umala-umalanya yang menjadi raja-rajanya. Ya akhirnya bagi-bagi kekuasaan lah antara Inggris dengan para umala-umala. Nah kemudian dengan umala itu ada perjanjian untuk apa? Untuk menguasai agar kepentingan mereka tetap eksis. Salah satunya adalah ayatna Israel. Kunaon ayatna Israel? Karena Israel dijadikan ke Inggris pertama sebagai balas jasa atas pendanaan kepada Inggris dalam melakukan perang. Ya. Karena orang nggak tahu kan, hari namanya Yahudi kan yang punya bank kan, Rothschild kan. Tapi kayaknya Rothschild kan didukung ku kepercayaan Yahudi bahwa itu tanah tanah yang dijanjikan. Maka Rasul minta deklarasi Balfour kan dikasih ke Inggris, Inggris. Nah akhirnya kan ya
inilah balas jasa gitu Inggris. Nah di situ ditanamkan. Tapi ada juga kenapa misalnya Israel juga Yahudi ditanamkan di sana, juga ada kepentingan Inggris dan Amerika, di mana kalau Israel itu seperti duri dalam dagingnya Timur Middle East. Tengah. Timur Tengah. Coba kalau misalnya duri dalam dagingnya, lamun ayah kebangkitan Islam di Timur Tengah kan, di Timur Tengah pasti lebih dominannya itu adalah Ke kebangkitan Islam. Tuh. Lamun ayah duri dalam daging di Middle East, maka otomatis kan rada-rada kabur tuh. Setidaknya terkaburkan lah gitunya. Kayaknya bukan duri tapi penyakit. Kalau duri sih dalam daging ada, cuman di lauk emas di lauk masih banyak, Di cuman lauk emas jadi dalam daging. penyakit dan Racun. iya. Dan biar kita nggak kedinginan itu kita harus ngopi dulu sih. Kopi dulu. Waalaikumsalam, Kang Opik. Bawa apa? Aduh, ya Allah, kopi. Ini Kang Opik ini basaran dari Jepang juga nih. Jepang ini agak si kecil gimana gitu ya. Allah. Gimana bodas sekarang? Khususon karena kita Khususon. tahu Ustadz Dian tuh jarang ngopi. Jarang ngopi ya? Jarang ngopi. Sebelumnya saya juga jarang ngopi, cuman pengen lebih cenghar lagi di sini. Iya ya tadi tentang itu tuh, aduh, ya Allah. Jadi gara-garanya dari sana ya tadi. Ya. Akhirnya Islam tuh nggak bisa gerak apa-apa gitu ya tadi. Dan ini juga, jadi setiap dan di Timur Tengah juga itu jadikan lahan konflik. Kenapa lahan konflik? Karena ada pertarungan antara Amerika dan Inggris sebagai negara adidaya. Sampai sekarang masih terjadi. Karena kadang-kadang rezim yang satu disponsori oleh rezim yang lain. Jadi misalnya rezim Anwar Sadat disponsori ke Amerika, yang Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser Amerika, Anwar Sadat Inggris gitu, yang lainnya. Jadi saling bertukar, dan salah satu supaya dapat sponsorship dari Amerika itu makanya ada namanya tuh melindungi kepentingan Israel itu, agar Israel itu tidak dijajah, maka ada perjanjian Camp David kan. Perjanjian Camp David kan antara perjanjian Mesir. Ali Inggris jeung Amerika teh akur teh teh tawa. Aya bersaing oge. Kan kayak rebutan wilayah gitu, tapi Pasti ada rebutan. Karena antar rezim itu pasti itu teh sebenarnya di belakangnya itu kayak dia tuh jadi proxy gitu. Jadi boneka sebenarnya. ya, Kita tuh ngelihatnya, wah ini apa kudeta ini Gamal Abdel Nasser dengan yang lain. Yang Anwar Sadat, Gamal Abdel dengan Anwar Sadat. Cuma lihat ininya aja. Tapi di belakangnya itu mereka itu ada dukungan. padahal mah sama aja gitu ya. Sama aja. Itu ada dukungan juga. Jadi mereka cuma proxy aja gitu. Dan kalau udah namanya proxy, dukungan misalnya saya didukung oleh Amerika, pasti dia memiliki perjanjian dengan Amerika. So kalau kamu menang, kamu bakal harus sama seperti ternyata kayak Arab Saudi juga. Bagaimana Arab Saudi itu kan Arab Saudi juga kan sangat itu kan berada disponsori oleh Inggris. Kemudian disponsori oleh Inggris meluntur diganti sama Amerika dominasinya, dan dan perjanjiannya petroleum itu harus semua transaksi minyak itu harus dengan dolar, kayaknya jadi petrodolar kan. Makanya semua itu kan ada kaitannya. Berarti sekarang Arab itu lebih didominasi oleh Inggris ya? Timur Amerika Tengah, ya? Timur Tengah. Amerika ya. Amerika. Selain Awal- negara awalnya adidaya, awalnya Inggris ya. awalnya Inggris, tapi kesini karena Amerika kan Inggrisnya melemah. dan Amerika kan punya ada namanya tuh ada strategi lupa lagi dengan bahwa Amerika itu memberikan bantuan-bantuan. Ya. Misalnya contoh bantuan militer, salah satunya bantuan militer itu. Jadi bantuan militer Amerika terhadap Mesir itu lebih besar.
Oh, ini yang paling paling besar ngasih bantuan itu ya ke Mesir, salah satu selain ke Israel. Itu yang membuat Mesir nggak ngebantu Nggak tetangganya bantu. saat. Iya. Ngebantu Palestina. Karena semuanya itu dibantu Bu. Amin. Wah, yang benteng. Iya kan? Nah, Apa benteng Rafah? Apa? Rafah. Rafah. Dan Arab Saudi juga karena ini mereka berdiri atas dukungan Inggris dan Amerika, ya mereka balas jasa. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Dan bisa dikatakan kartu trufnya itu ada di mereka kan, Di Amerika. di Amerika. Heeh. Kenapa mereka bisa berkuasa? Itu ada di tangan Amerika. Jadi permasalahan Palestina tuh nggak sederhana ya, sangat rumit. Bahkan ditarik sejarah tadi itu rumit banget gitu. Kan kalau gambaran sekarang tuh, ya Allah kok susah banget sih Muslim bantu Palestina, padahal jumlahnya 2 miliar gitu, 10%-nya aja 200 juta, turunin ke Israel habis Israel harusnya kan gitu. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Rumit karena kita ada dalam mindset kapitalisme. Kita dibawa rumit. Kayak permasalahan Indonesia itu rumit karena ada dalam kerangka kapitalisme. Tapi kalau kerangkanya Islam itu jauh lebih mudah, lebih simpel. Tinggal gimana caranya menjalankannya. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Sebenarnya ada benang merahnya. Oh ini sebenarnya. Kalau Palestina itu rumit. Oh ini harus ini apa? PBB gini, gitu kan kerasa karena kita rumit ya. Iya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini dari kita Muslim, ini pandangan kita harus pandangan Islam, maka sebenarnya masalah Palestina itu simpel. Simpel karena apa? Karena ketidakadaan institusi yang menaungi, sehingga Palestina itu menjadi bulan-bulanan Israel. Seandainya waktu dulu kalau misalnya berada dalam institusi khilafah seperti hanya ketika ada Salahuddin Ayyubi, Palestina itu bisa disebut kembali. Dan sebenarnya kaum muslimin juga memiliki giroh keislaman. Itu penting. Hanya saja kan mereka tersekat-sekat oleh nasionalisme. Kita aja mau ke Palestina kan berapa visa? Bahkan visanya harus visa Israel. Visa Israel nih. Visanya tuh. Jadi bagaimana kita mau ke sana? Karena apa? Karena kita saja disekat-sekat. Sebenarnya kalau kita ke penduduk Mesir juga mereka punya ada giroh juga. Apalagi Al-Azhar di jantungnya kota Mesir. Iya benar. Ya. Al-Azhar di sana. Jadi pembela utama kan sebetulnya. Utama harusnya. Tapi kan karena ada tersekat-sekat nasionalisme dan juga mereka itu kalau bertindak ada aparat, ada presiden yang menghalanginya, lagi. Jadi gerakan di Indonesia itu bela Palestina itu gede kan ya tadi ya. Giroh untuk membela Palestina itu gede. Cuman seakan-akan nggak ada gerakan. Paling banter kan gerakan itu sampai boykot gitu. Nggak ada gerakan sampai kirim tentara atau bergerak semuanya ke Palestina gitu ya. Itu nggak ada gitu. Itu tuh apa sih yang jadi kendala besar gitu ya kaum muslim, sehingga ya hanya sebatas doa, hanya sebatas boykot gitu. Kayaknya nggak bisa lebih dari itu gitu kan. Pertama adalah kekuatan pemahaman yang kurang. Jadi banyak yang berhenti pada opini, bukan pada pemahaman. Opini bela Palestina. Opini pada Palestina. Atau misalnya kan kalau kadang kita tuh lebih di Indonesia itu lebih ke arah homo ya. Jadi lebih ke arah opini, bukan ke arah pemahaman. Maka disinilah pentingnya kita
menyebarkan pemahaman terkait dengan kenapa kita harus membela Palestina, apa masalahnya dan bagaimana solusinya, dari mulai akar sampai daun gitu. Sehingga apa, kalau yang udah ada pemahaman, apapun yang terjadi sulit untuk dihilangkan. Beda kalau hanya sekedar wacana aja, wacana opini saja, kan gampang hilang. Jadi ini juga apa yang terjadi karena masalah pemahaman. Yang kedua adalah terkait dengan tersekat-sekatnya kita berada dalam nasionalisme. Jadi nasionalisme itu masih lebih dikental. Apa misalnya, apa kepentingan kita untuk Indonesia dengan membela Palestina, kan gitu. Iya, lebih ke arah kan gitu kan. Yang diomongkannya itu kan gitu. Jadi apa keuntungan kita buat agar bela. Jadi mereka kan, kita tuh sering lebih ditarik ke arah nasionalisme. Yang kadang kalau kita berbicara nasionalisme, mereka kayak gitu juga. Emang mereka berjiwa nasionalisme? Kenapa judul kok bisa sampai itu? Emang kalau pejabat yang membackup judul nasionalis gak gitu ya? Iya. Jadi ini absurd. Mereka yang koar nasionalis gitu ya, itu tuh ya sebetulnya mereka tuh nggak nasionalis. Absurd ya. Menarik sih tadi, diubah dulu pemahamannya ya. Jadi saya pernah lihat quotes, dengar ya, lupa lah. Pokoknya bebaskan dulu pemahaman, pemikiran, baru bebaskan wilayah gitu. Jadi kalau sekarang bebaskan Palestina, kalau Muslimnya masih nasionalis, ya tetap aja nggak akan terrealisasi ya, gitu. Karena balik lagi benar tadi faktor why, kenapa kita harus bela Palestina? Hanya sebatas iya karena dia Muslim, karena Muslim itu satu tubuh gitu. Hanya sebatas itu aja. Dan habis itu terus ngebalanya gimana? Ya udah kita berdoa aja, kita boikot aja gitu. Terbatas gitu, kayak gitu. Di Indonesia ya. Kalau kita berpikir kan Muslim itu rahmatan lil alamin, Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti kan kalau namanya rahmatan lil alamin kan harus berpikir besar gitu. Enggak. Akhirnya kalau berpikir besar itu harus cari solusi yang fundamentalnya itu apa. Bukan hanya solusi yang, bukan berarti kita nggak menghormati orang-orang yang mengirim obat-obatan, makanan dan lainnya, justru kita apresiasi. Betul. Tapi tidak hanya sekedar itu, karena yang solusi yang paling yang paling jitu, yang bisa menyelesaikan secara paripurna masalah Palestina itu dengan mengirimkan tentara untuk bebaskan Palestina dari penjajah. Karena sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kan kayak gitu juga. Emang Salahuddin Al-Ayyubi mengirimkan, nggak ada diplomatis ya, maksudnya diplomasi dulu. Kalau yang namanya diplomatis sebenarnya harus, kalau kita sebagai seorang Muslim itu kan kita tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama. Kita ketahuilah bagaimana perjanjian PBB dilanggar kan, perjanjian Oslo dilanggar juga, perjanjian Camp David dilanggar juga. Berarti kan bukan bahasa diplomatis kayak gitu. Bahasa yang paling jitu untuk perang Israel itu adalah bahasa perang. Itu yang mereka pahami kan kayak gitu. Dan harusnya ini juga momentum 7 Oktober. Ini juga 7 Oktober 2023 itu menurut saya mind blowing benar.
nggak ada yang bisa prediksi itu ya itu. Kayak dia itu kayak memecah stigma. Pemecah stigma. Karena kita ketahui bahwa banyak stigma-stigma yang mengagungkan Israel. Iya. Seakan-akan Israel itu Keamanannya superpower, kuat. paling canggih, paling pintar, dan tidak bisa dikalahkan. Mm-mm. Dan bagaimana kekuatan badan intelijennya Israel, apa yang Mossad itu kan terkenal. Wah, Mossad itu apa? Tanpa celah Tanpa celah gitu ya. IDF tanpa celah. Wah, mereka udah punya Iron Dome dan yang lainnya. Nggak mungkin bisa itu kan. Itu kan stigma-stigma atau opini-opini yang dibangun kan. Sehingga dalam tanda kutip Muslim itu dibilang udahlah, pragmatis saja. Mana mungkin kita realistis aja lah gitu ya. Realistis aja, gimana kita mengalahkan? Udah diplomatis aja lah, udah normalisasi. Kan sebelum 2023 itu kan negara-negara, beberapa negara Timur Tengah udah normalisasi sama dengan Israel. Arab, Bahrain dan yang lainnya kan. Dan yang paling parah juga Arab Saudi. Udah mengarah ke sana kan, sebentar lagi tuh. Sebelum 2023 tuh udah mengarah ke sana. Udah mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan dan yang lain. Dan juga ada kepentingan Arab Saudi juga kan untuk membangun apa? Membangun dalam tanda mewujudkan visi mereka 2030. Yang 2030. Visi 2030. Salah satunya adalah Bangun kota apa? Membangun kota neon. Yang lurus itu. Wah, yang itu yang neon. Berarti kan dia butuh investasi kan? Butuh dana segar kan? Nah, dengan normalisasi diharapkan seperti hanya Uni Emirat Arab. Jadi mengalir investasi ke negara Arab Saudi. Akhirnya negara Arab Saudi itu udah berada dalam jurang untuk menormalisasi Israel. Tapi 7 Oktober 2023 badai Al-Aqsa itu kayak memecah rencana tadi mereka, kacau lah ya dan membuat stigmanya itu jadi buar gitu. IDF yang tentara yang tidak bisa dikalahkan gagal, Mossad yang gagal juga gitu. Akhirnya jadi ada sebuah jadi momentum tuh kayak ada ini sebuah historical di mana secara empirik di mana kita tuh bisa mengalahkan mereka. Hamas saja yang seorang organisasi bisa mengalahkan, merepotkan Israel. Negara, iya betul negara. Kan Hamas itu kan organisasi. Iya, kelompok kecil gitu ya gitu bisa. Apalagi kalau Arab Saudi yang menyerbu Israel, kira-kira dahsyat kan? Harusnya habis. Mesir ya harusnya itu berdasar ya. Tapi kan nggak dilakukan. Iya. Betul. Malah bergandengan tangan sama penjajah. Itu yang bikin sakit hati tuh gitu. Kita di Indonesia tuh ayo dong tetangga sana gitu. Kita kan cuma bisa kirim makanan gitu, obat-obatan dan sebagainya. Dari wilayah pun jauh. Tapi yang dekat-dekat ini tolong deh gitu. Tapi yang nggak bisa gerak apa-apa gitu ya. Kepentingan tadi. Kepentingan penguasa betul. Kalau rakyat sebetulnya mereka udah. Kalau secara bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga kita di Eropa juga. Kemarin Amsterdam kan, kerusuhan di Amsterdam, terus lanjut ke kerusuhan di itu supporter klub Tel Aviv melawan Ajax Amsterdam, terus di Prancis juga sama seperti trajektori. Itu kan berarti ada opini yang besar untuk membela Palestina. Hanya saja opini yang besar itu masih ada penghalangnya nih. Penghalangnya apa? Ya penguasanya tadi. Yang mana penguasanya tadi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan investasi tadi ya, duit mereka lah. Duit juga nih balik ini. Suatu handanya
Iya. Karena kan apa berdirinya Israel juga karena duit ya tadi. Maksudnya tuh balas jasa Inggris Iya. tadi gitu ya, Bisa. karena bantuan bank. Rumit. Itulah kapitalis. Itulah kapitalis. Terus kita bisa apa, Tad? Maksudnya tuh kita bela Palestina, aksi udah, Berdoa donasi selalu. udah, doa selalu gitu, kita berdoa. Apalagi yang kurang dari kita? Maksudnya tuh selain itu kita bisa apa, Tad? Oke. Agar secara konkret bisa sedikit demi sedikit mungkin bisa membebaskan secara nyata Palestina gitu. Yang paling mungkin yang paling mungkin bisa lebih masif, yang paling ditakutkan oleh Amerika itu adalah kekuatan pemahaman. Ya. Karena namanya pemahaman kan akan melahirkan sebuah tindakan. Oke. Kalau pemahamannya udah terbentuk dalam benak-benak kaum muslim, ini kan Palestina itu momentum loh. Jadi trigger gitu lah. Iya. Trigger untuk umat itu berpikir terkait dengan kebangkitan Islam, terkait dengan solusi hakiki terhadap permasalahan dunia. Harusnya ini jadi trigger. Nah, jadi apa yang harus dilakukan adalah membangun pemahaman Islam di tengah-tengah masyarakat. Karena itu yang paling ditakutkan oleh Amerika dan Israel. Tapi membangun masyarakatnya jadi udah menjadi syukur nantinya, udah menjadi sebuah Punya perasaan yang sama. yang sama gitu. Kalau udah menjadi pemikiran terus masuk ke dalam perasaan, akhirnya itulah yang nantinya akan membuat sebuah tindakan. Bisa saja ini akan menjadi sebuah protes yang besar. Iya. Kalau udah pemahaman di tengah masyarakat yang besar, Betul. maka ini akan menjadi sebuah protes besar-besaran yang nantinya akan mendelegitimasi kekuasaan Israel dan Amerika. Kan mereka berkuasa itu kan ada legitimasi kan? Betul. Betul nggak? Betul. Kalau kita menguasai rezim apapun yang berkuasa di negeri kaum muslim itu kan ada legitimasi. Iya. Pemilu jadi legitimasinya kan, Betul. masyarakat mendukungnya, itu legitimasi. Coba kalau misalnya kita nggak tidak melegitimasinya, tidak mengakui, mereka bisa melakukan apa? Kita. Iya. Contoh, Amerika itu dengan kekuasaan dolar. Kalau dolarnya kita ada antras, tidak terjadi kepercayaan terhadap dolar, kira-kira dolar bisa berkuasa nggak? Karena kepercayaan udah hilang gitu. Udah hilang kan gitu. Iya, benar. Jadi jangan merendahkan, jangan mengabaikan kekuatan pemahaman. Karena kekuatan pemahaman inilah yang nantinya akan membuat standar dan perasaan masyarakat yang akhirnya berbuah pada aksi-aksi yang bisa menyelamatkan Palestina secara seutuhnya. Itu contoh misalnya kasus ini penting juga. Mungkin untuk ini seperti praktisnya ya, aksi-aksi kita. Saya salut dengan apa yang terjadi di Eropa. Karena di Eropa itu punya masyarakat Muslim di sana dan juga para pro Palestina itu mereka punya jadwal tuh. Jadwal aksi. Oh gitu. Jadwal aksinya tiap mingguan gitu. Ada jadwalnya. Kenapa Ajax itu kayak gitu kan dia bentrok aksi pro Palestina dengan pertandingan itu. Oke. Dan mereka udah terjadwal tuh aksi-aksi itu. Itu konsistensinya itu penting. Jadi kita juga harus konsistensi untuk melakukan aksi-aksi atau melakukan opini-opini di tengah masyarakat. Karena nantinya akan membuat pemahaman yang ditakutkan oleh Amerika dan Israel, delegitimasi terhadap kekuasaan mereka. Gitu. Yang kedua adalah
Kalau udah delegitimasi di tengah, maka ini akan harus menjadi sebuah kekuatan besar. Akhirnya masyarakat menuntut untuk agar kalau misalnya penguasa itu tidak mengikuti, karena jadi mereka tuh punya demand. Iya, Nah, benar. jadi kalau kita punya pemahaman nih, kalau kita punya kayak misalnya tadi kayak pilkada gitu ya. Mm-mm. Kalau masyarakatnya punya standar tertentu, Nggak ikutan. nggak akan ikutan kan? Iya. Justru kita tuh kadang ngikuti standarnya para calon. Akhirnya ngikut lagi. Tapi coba kalau kita nih masyarakat tuh punya standar tertentu, punya standar. Oke, saya akan memilih. Tapi kalau misalnya mereka nggak mengikuti standar, saya nggak akan memilih. Kira-kira mereka ikut kita atau enggak? Ya mau tidak mau agar kepilih harus ikut Ya, gitu kan. Keinginan masyarakat Keinginan ya. masyarakat. Ya. Tapi karena kita bodoh, masyarakat itu kebanyakan bodoh. Akhirnya dimingi-mingi apa ini, akhirnya ngikut. Itu karena kita nggak punya standar, itu penting. Makanya punya standar itu penting. Nah, jadi kalau yang paling penting untuk yang sekarang yang gitu, sebelum misalnya kita menegakkan berjihad ke sana dan juga menegakkan institusi yang menaungi Palestina secara seutuhnya, maka yang harus dilakukan adalah membuat mengubah pemahaman dan opini di tengah masyarakat, sehingga mereka punya standar, punya keinginan, punya visi yang besar. Kalau ada visi besar dan yang lainnya, mereka juga ikut. Punya standar, punya misi visi-misi yang jelas gitu ya. Tadi sih agak ke notis sama saya itu mengubah pemahaman masyarakat agar punya pemikiran dan perasaan yang sama, sehingga menuntut menuntut bahwasanya ini harus dibuat peraturan atau sistem yang lebih jelas. Ya. Benar, karena kebanyakan muslim sekarang masih ngebebek aja. Ya. Gitu. Ya meskipun kita juga tidak mengesampingkan muslim yang FOMO itu juga nggak apa-apa gitu ya, itu juga nggak apa-apa gitu. Minimal kan ada rasa care gitu ya terhadap Palestina, itu juga nggak apa-apa, tinggal mungkin diubah aja pemikirannya ya saja dari yang FOMO gitu ikut-ikutan gitu ke yang punya pemahaman yang jelas, yang fundamental. Karena permasalahan ini itu terjadi karena sistemnya yang di luar Islam dan tidak ada institusi yang menerapkan Islam itu. Ya akhirnya kapitalisnya, termasuk para penguasa pun pikirannya kapitalis bukan Islam. Seperti itu, masya Allah. Mantap. Silakan Tad. Aduh, ini dulu. Alhamdulillah.